Hantu pohon Batibat. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengadaan romansa. halo, apa kabar semuanya dan gimana nih kalau kemarin kita ngebahas tentang reinkarnasi dalam Islam. Nah kali ini saya mau ngebahas sesuatu hal yang lebih ringan, lebih mungkin nggak berhubungan dengan spiritual atau agama gitu, tapi kita kali ini ngebahas sesuatu hal yang bisa dikatakan tentang mitologi, tapi mitologi ini dari Filipina yang dimana tentang hantu atau setan yang bernama Batibat. Ayo kita mulai videonya. Batibat adalah hantu atau roh mitologi pendendam dari cerita rakyat Ilocano dengan nama Tagalog. Untuk makhluk tersebut dikenal sebagai Bangungot. Ia mengambil bentuk seorang wanita tua yang mengerikan dan gemuk yang tinggal di dalam sebuah pohon tertentu. Jika si Batibat itu tempat tinggalnya atau pohon yang dia tinggalkan itu dihancurkan, maka orang yang menghancurkan itu langsung didatangi oleh Batibat melalui mimpinya. Dan Batibat ini adalah bisa dikatakan makhluk roh atau setan yang bisa dikatakan sangat amat pendendam, sehingga jadi siapapun yang mengusik sedikit, either itu mau dibakar, either itu mau di pohon yang mau ditebang, bahkan mungkin hal yang kecil sekali, pohon itu mau dikencingin gitu ya, pasti dia langsung marah dan dia akan mencari orang tersebut dan dia akan mengganggu sebaliknya. Terutama ketika pohon tersebut dijadikan tiang penyangga sebuah rumah, ataupun kayak bisa juga kalau misalnya di hutan nih buat api unggun nih, kan butuh pohon yang kita tebang nih misalnya gitu ya. Nah, Batibat juga akan marah dengan kondisi hal-hal tersebut apabila memang kebetulan mungkin kita memotong pas banget di tempat tinggalnya si Batibat tersebut. Batibat melarang manusia tidur di dekat tiang penyangga rumah tersebut. Ketika seseorang tidur di dekatnya, Batibat berubah menjadi bentuk aslinya dan menyerang orang tersebut dengan mencekik korbannya dan menyerang ruang mimpinya, menyebabkan kelumpuhan tidur dan mimpi buruk saat bangun tidur. Kondisi ini sesuatu dengan kata Ilocano yang artinya mimpi buruk. Jadi artinya mimpi buruk itu kalau di sana itu karena Batibat itu disebut namanya Ilocano. Batibat atau Bangungot dalam bahasa Tagalog Filipina. Untuk mengusir Batibat, seseorang harus menggigit ibu jarinya atau menggoyangkan jari kaki. Dengan cara ini, orang tersebut akan terbangun dari mimpi buruk yang disebabkan oleh Batibat. Batibat mempunyai karakter penyendiri dan pendendam yang akan memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Ya, contohnya kayak tadi saya bilang bahwa kayak mungkin ngencingin pohon, atau pohon itu ditebang untuk buat rumah ataupun buat kayu bakar. Nah, kira-kira nih teman-teman nih, ada nggak nih dari salah satu kalian nih yang karakternya penendam? Hati-hati loh, siapa tahu kalian lagi ditempelin sama Batibat. Istilah Bangungot secara medis dikatakan dengan sundes atau sundes, sindrom kematian nokturnal mendadak yang tidak dapat dijelaskan oleh medis ataupun secara sains, dan telah menjadi misteri di seluruh Asia Tenggara selama beberapa dekade. Hal ini dilaporkan oleh New York Times pada tahun
1981, di mana salah satu kemungkinannya adalah para korban tersebut ditakuti sampai mati karena mimpi buruk. Ketika jenazah atau jasadnya diperiksa dan tidak ditemukan penyebab kematiannya yang jelas ataupun secara fisik tidak ada bermasalah. Cerita tentang Batibat dan Bangungot agak campur aduk. Beberapa cerita seringkali dari keturunan Ilocano, atribut Bangungot atau Sundes hingga Batibat yang lain biasanya dari keturunan Tagalog menggunakan istilah itu sendiri secara bergantian. Kata Batibat berasal dari kata Ilocano yang berarti mimpi buruk. Bangungot berasal dari kata bangun yang berarti terbit dan ungu yang berarti menggerang. Menurut legenda Bangungot menyebabkan korbannya bangkit dan mengerang saat mereka tidur. Nah, jadi si cerita Batibat ini atau Bangungot ini sebenarnya bisa dikatakan cerita rakyat yang sebenarnya masih simpang siur masalah kebenarannya. Karena apa? Karena banyak dari mungkin bisa dikatakan daerah-daerah tersebut mempunyai cerita yang berbeda-beda. Dan menariknya adalah si korban yang diganggu sama Batibat itu tidurnya, kalau kita kan biasanya ngigo ya atau ngorok. Kalau kali ini adalah mereka yang dikerjai sama Batibat itu adalah orang-orang yang efeknya nantinya pas tidur itu ngegerang, mungkin seperti anjing yang sedang lagi mau marah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Batibat difilmkan di sebuah episode kelima serial Netflix yang berjudul Chilling Adventure of Sabrina yang diperankan oleh Megan Leach. Batibat versi ini digambarkan dalam episode Mimpi di Rumah Penyihir sebagai iblis yang secara tidak sengaja dilepaskan oleh Sabrina Spellman dari teka-teki milik ayahnya. Terjebak di dalam rumah, Batibat mulai menyiksa keluarga Spellman dengan penuh dendam dengan mewujudkan impian mereka. Nah, Batibat juga dibuatkan film yang berbeda yang berjudul Evil Takes Root: The Curse the Batibat, yang dimana Batibat ini memang basicnya dari cerita rakyat yang akhirnya besar karena pun juga difilmkan. Nah, kalau misalkan tadi dari cerita tentang mitologi Philippines, yaitu ada Batibat yang dimana dia makhluk atau sosok hantu yang menyerang lewat mimpi. Nah, di mitologi Yunani juga ada nih yang kurang lebih dia bisa dikatakan dewa-dewi yang berhubungan dengan mimpi. Di mitologi Yunani ada yang bernama Obertor dan Oniroi, yang dimana Oniroi adalah para dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Mereka ada 3, yaitu Morpheus, ahli berubah menjadi manusia, Ikleos atau Porbetor, ahli berubah menjadi hewan, dan Pantasos, ahli berubah menjadi objek alam. Dalam mitologi Romawi, jumlah mereka adalah 999. Dari ketiga Oniroi yang disebut di awal adalah yang paling terkenal. Simbol mereka adalah bunga opium atau bisa dikatakan bunga mimpi. Ketika Morpheus datang ke dalam mimpi untuk membawa pesan kepada manusia, yang dimana pesan-pesan itu ada pesan-pesan yang baik atau pesan-pesan yang bisa dikatakan yang positif. Nah, sedangkan Porbetor, saudaranya, datang untuk membawa mimpi buruk. Ia menciptakan ketakutan dengan wujud sosok setan yang bersayap yang sangat amat menyeramkan. Kalau tadi kita sudah membahas mitologi Yunani yang kurang lebih mempunyai makhluk atau dewa-dewi yang mempunyai tugasnya membuat mimpi baik dan mimpi buruk, kali ini ada juga nih teman-teman di mitologi Jerman yang bernama Mara. Nah, legenda Jerman menyebut sebuah makhluk
bernama Mara yang akan membawa mimpi Anda menjadi mimpi buruk. Awalnya ia terlihat seperti seorang wanita yang kemudian dalam sekejap berubah menjadi makhluk yang aneh berkulit tebal seperti goblin. Nah, gimana nih teman-teman nih tentang cerita tentang Batibat yang dimana dia adalah makhluk mitologi Filipina? Suka nggak atau menarik nggak? Maaf nih teman-teman ya kalau mungkin ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin kayak tadi nama-nama dari mitologi Yunani ataupun dari nama-nama dari Filipina yang mungkin saya salah penyebutan atau kurang tepat penyebutannya, maaf banget ya, memang sangat amat tidak mudah untuk menyebut nama-nama yang di luar dari nama-nama biasa bahasa Inggris pada umumnya gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sebelumnya saya mau mengatakan takutnya saya belum buat konten buat tahun baru. Saya mau mengucapkan bahwa selamat tahun baru. Dadah, see you next time. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya.